Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmatnya. Hari ini kita masih bisa bersilaturahim sekaligus dalam rangka rapat koordinasi untuk persiapan kegiatan-kegiatan di BAN SM Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati Prof. Supadi, Pak Fatkuri, Bu Nas, teman-teman sekretariat, ada Mas Ade, ada Mas Bayu, ada Mbak Dinda, ada Mas Rian, Pak Lukas, mudah-mudahan juga monitor Pak Lukas. Nyimak aja Pak, nyimak lagi di dalam Nyimak. kelas. Baik, yang penting dengar. Siapa? Baik, terima kasih. Mohon maaf seyogyanya pertemuan pada hari Selasa ya, Selasa minggu lalu ya. Sayanya yang jadi luar biasa karena kehalang tronton dan truk-truk di Kedoya Meruya, estimasi nyampainya cepet, ternyata jam 9 lewat baru nyampe, dan sehingga hari ini terima kasih teman-teman bisa meluangkan waktu. Mari kita awali pertemuan kita pada hari ini dengan berdoa. Pak Fatkuri, mohon dipimpin doa Pak Fatkuri. Baik, terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman yang saya hormati, marilah kita sejenak menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga rencana kita untuk melakukan rapat koordinasi pada malam hari ini diberikan kelancaran, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alaihi wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdal syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuquluna ja'sal biha min jamil kharat wal haid wa qadar mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fid jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa hawlina 'ala fi syakar wa najata min nar wal afiyat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Terima kasih Pak Fatkuri yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya selalu sehat walafiat, keluarga kita, anak-anak, suami, istri, dan Mas Bayu, mudah-mudahan anaknya udah sehat ya Mas. Amin, amin. Ya, karena kemarin infonya sakit panas, mungkin mau numbuh gigi atau mungkin tambah gede gitu ya. Kalau kata mbah saya dulu begitu, kalau anak kecil panas tuh, kalau nggak nambah tinggi, nambah berat badan, giginya nambah, nggak tahu itu nyambung apa enggak ya Pak Fat ya. Mungkin nambah dede juga barangkali. Nambah dede bisa jadi. Gitu. Baik Bapak dan Ibu, setelah kesibukan, agenda yang harus kita bahas yang pertama adalah masalah rekomendasi yang sudah kita telaah, kemudian kita kembalikan kepada para asesor, dan kembali lagi kita baca. Nah, nanti mohon tanggapan teman-teman terkait dengan rekomendasi-rekomendasi yang sudah dikerjakan oleh para asesor kembali. Nah, kemudian selanjutnya kan hasil akhir dari revisi harus diupload
lagi, diupload ulang di Sispena. Kemarin saya dapat informasi dari Mas Ade kan harus dibuka dulu ya Mas ya aksesnya ya. Karena kalau tidak nggak bisa ngedit gitu. Nanti bagaimana secara teknis di Sispena, Mas Ade mohon memberikan penjelasan supaya nanti kita sampaikan kepada para asesor untuk mengupdate kembali rekomendasi-rekomendasi yang telah direvisi oleh para asesor setelah kita telah. Itu agenda yang pertama. Agenda yang kedua terkait dengan pelaksanaan Rakorda 1 yang akan kita laksanakan pada tanggal 26 bulan Juni 2023 dan tempatnya di Swiss Bell yang ada di Kalibata. Nanti Pak Lukas bisa memberikan penjelasan barangkali secara persiapan secara teknis di tempat dan lain-lainnya. Dan nanti saya juga akan sampaikan reportnya administrasi yang bisa dikerjakan oleh teman-teman tindak lanjutnya kayak apa. Yang ketiga, seperti yang pernah saya sampaikan, saya diskusi dengan Pak Patpuri Bunas terkait dengan program kemitraan. Waktu itu mencoba menyiapkan surat untuk audiensi gitu ya. Ada 2 sebenarnya surat sudah siap, yang ke Kemenak kita pending karena info dari Bunas, beliau sedang sibuk semuanya, minta ditunda gitu ya Bunas ya waktu itu ya. Jadi saya nggak kirimkan yang tadinya tanggal sudah disonding lebih awal. Kemudian yang kedua ke Dinas Pendidikan, ini sudah dilayangkan agendanya kita mengajukan tanggal 22 ya. Tanggal 22 itu hari Kamis. Nah, rencana yang ke Kemenak tadinya tanggal 15, jadi terpending nggak jadi. Di Dinas Pendidikan, kebetulan Pak Wakil Kepala Dinasnya saat ketemu saya menyampaikan yang penting jangan di minggu ini ya, karena PPDB DKI sedang berlangsung dan butuh perhatian betul gitu. Jadi disarankan kemarin di tanggal 22, akhirnya kami coba bersurat. Saya tidak tahu persis nih, nanti Mas Ade bisa memberikan informasi apakah kita minta balasan atau kita hanya memastikan apakah tanggal 22 itu bisa diterima. Nanti Mas Ade bisa mengecek di sekretariat Dinas Pendidikan. Saya juga akan coba menghubungi secara person terkait dengan rencana tanggal 22. Kemudian apalagi ya, 3 hal itu ya yang kita coba bahas hari ini, dan yang paling pokok adalah persiapan Rakorda. Demikian yang bisa saya sampaikan di awal dulu. Mohon Prof. Supadi, Pak Patpuri, Bunas, ini karena Prof. Supadi kan PIC-nya Rakorda, walaupun secara teknis lain-lainnya insya Allah sudah disiapkan. Siapa duluan? Monggo silakan. Ya, saya dulu Mbak. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua dan Bunas, Pak Aturi dan teman-teman sekretariat, terima kasih banyak atas waktu yang berikan kepada saya untuk berikan respon atau tanggapan. Pertama, makasih atas seluruh kerja keras dan kerja tuntasnya teman-teman, sehingga rundown acara yang akan dilaksanakan tanggal 26 itu saya sebagai VSI atau ketua hanya sebagai mengamin dan doa aja, karena semua sudah diserahkan Pak Ketua. Yang akan kami konfirmasi Pak, sebenarnya kan ketika Rakorda 1-2 itu pada intinya apa sih Pak? Pada intinya yang harus dari sisi kita ini ada kutip ya, nilai tambahnya bagi bantu apa secara lembaga dan secara individu Pak, supaya kita punya sedikit. Terus kan saya tidak begitu memahami Rakorda ini kan pesertanya mereka sumbernya kan para pejabat terkait tuh.
mereka itu memaparkan program dia disandingkan dengan kita, atau kita yang punya program kemudian beliau yang menjadi sumber, Pak. Mungkin Bapak memberikan semacam apa ya garis besarnya itu, Pak. Pertama, yang kedua, kalau saya sebagai VSI kan hanya sekedar apa ya, itu memang tanggung jawab dari awal sampai akhir, tapi melaporkan kegiatan yang awal itu, Pak, ya. Kemudian kami untuk sampai mendampingi sampai dengan selesai. Nah, itu Pak ya. Mohon diberikan gambaran dulu Pak terkait dengan Rakorda 1 yang nanti akan 2 ini, dari sisi BAN kita sebagai BAN ini secara lembaga dan secara serapon itu apa sih Pak yang bisa kita dapatkan sehingga kita nanti punya rencana lebih lanjut lagi Pak. Itu aja Pak, makasih Pak. Terkait dengan itu Rakorda. Terkait dengan rekomendasi Pak, itu kita sangat sulit sekali untuk memberikan apa Pak ya. Intinya Pak, rekomendasi kita tidak bisa memberikan tanggapan secara keseluruhan atau totalitas karena kita hanya disuguhkan Pak, dari apa yang mereka buat atas dasar pengalaman mereka, bukan melalui tahapan-tahapan menelaah butir yang rendah. Atas butir tadi akan diduga misalkan betul lulusan itu ada kemungkinan diduga ada kaitan dengan proses pembelajaran. Proses pembelajaran diduga ada mutu guru diduga dengan sekolah. Nah, kalau kita ini membaca rekomendasi yang tidak tahu asal usulnya, itu seolah kita kan hanya mengawang-awang Pak. Yang berikutnya tidak terjadi costing, nggak ada. Nah, sehingga kita sementara ini kita anggap apa adanya, kita telaah, kita anggap ini menjadi awal kita memulai, namun ke depan tetap kita minta mereka Pak untuk menyuguhkan atas dasar apa rekomendasi itu diberikan. Misalnya tadi butir berapa saja yang rendah masing-masing komponen, kemudian terjadi menyilang sehingga sampai dengan kita bisa melihat rekomendasi yang cocok itu seperti apa. Itu pendapat saya seperti itu Pak. Mau nanti kita sama-sama cari solusi yang terbaik supaya semakin hari ya semakin baik, dan mereka teman-teman juga semakin memahami. Karena saya diskusi sama beberapa teman, mereka juga bingung Pak, waktunya katanya sedikit dan tidak memahami tentang yang 3W1H tadi Pak. Begitu Pak Ketua, mohon diberikan tanggapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya tanggapi dulu ya teman-teman untuk Prof. Supadi, Pak Fatkuri, Bu Nas. Jadi yang pertama terkait dengan ini aja, kita fokus dulu ke rekomendasi dulu ya. Sebenarnya raw data hasil pekerjaan para asesor itu sudah di-share oleh Mas Ade, Prof. Ya. Waktu itu sebenarnya lengkap, datanya lengkap, termasuk mana nilai rendah dan yang mana nilai akhir asesor itu ada di situ. Tapi kemudian kan itu posisinya di hide sehingga muncul yang bunyi rekomendasi mutu lulusan dan seterusnya itu. Nah, tapi nggak masalah ya, tapi nggak masalah. Nah, yang kedua, kalau saya juga mencoba menyimak hasil pekerjaan para asesor gitu, nanti Pak Bunas juga bisa memberikan komentar dari apa yang ditelaah. Masih banyak asesor kita ini nampaknya betul yang disampaikan oleh Prof. Supadi, apakah tidak paham atau menganggap itu hanya biasa-biasa saja, sehingga tidak kurang seriusnya gitu loh menyusun rekomendasi, padahal pelatihan sudah bolak-balik diberikan, ya kan? Di coaching juga bolak-balik, sebelum mulai visitasi juga sudah diingatkan gitu. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi kita tidak pernah henti-hentinya sebelum visitasi kita harus selalu mengingatkan ya. Bagaimana lagi nyusun rekomendasi yang sesuai dengan harapan. Bahkan
seperti yang pernah disampaikan Bu Nas itu. Coba posisikan kita ini pihak sekolah, posisi kita ini pihak madrasah, kan gitu ya Bu Nas ya. Membaca rekomendasi itu saya sampaikan ke mereka, Bapak paham apa enggak? Kalau Bapak sendiri nulis saja kagak bisa dipahami, kalimatnya bertele-tele, apa yang perlu ditingkatkan, siapa yang bertanggung jawab, dilaksanakan bentuknya apa, bagaimana caranya, yang kemudian disingkat 3W 1H itu, gitu ya. Nah, itu nampaknya masih banyak yang asesor perlu kita bekalin terus. Enggak, permasalahannya barangkali selama ini memang ya pembekalan itu kan secara daring terus ya Pak Pat ya. Jadi ini yang nampaknya susah, dan di RUK kita memang tidak ada anggaran itu gitu loh. Anggaran untuk mengumpulkan sehari ngurusin rekomendasi aja gitu. Ini nggak dapat gitu. Nah, sehingga nanti kita coba pikirkan gimana caranya supaya kita bisa bertemu dengan para asesor ini secara luring, kemudian benar-benar kita dampingi ya. Jadi latihannya ya kayak PPA yang diikuti, PCPA yang diikuti Buna sama Prof Supadi sama Bu Yosi kemarin. Kalau langsung itu kan enak. Selama ini juga PPA, PCPA juga daring terus itu Bunas, Prof Supadi, Oh, gitu ya. Pak Fatkuri Pantas ya. ya. Iya, jadi seperti itu barangkali ini juga jadi kelemahan kita. Ini terkait dengan rekomendasi. Kemudian terkait dengan pertanyaan Rakorda gitu. Selama ini kayak apa sih gitu ya. Rakorda ini memang di RUK kita ada Rakorda 1, ada Rakorda 2. Rakorda 1 itu harapannya memberikan informasi kepada stakeholder ya. Pihak-pihak terkait Kemenak, kemudian Dinas Pendidikan gitu, utamanya itu ya. Makanya narasumber di RUK itu juga cuma 2 sebenarnya. Kemenak sama Dinas Pendidikan. Terkait dengan apa? Apa sih yang harus dipersiapkan gitu? Kebijakan apa sih yang baru di setiap tahun itu, ada perubahan apa dan karena Rakorda ini dilaksanakan setiap tahun. Ya itu. Nah, kemudian selama ini yang kita bisa pahami, yang saya tangkap gitu ya. Bunas dan teman-temannya, para pengawas baik di baik di sekolah maupun di madrasah, ini ternyata memahami akreditasi aja berbeda-beda ya Bunas ya. Nah, Iya. harapannya apa? Melalui Dinas Pendidikan, melalui Kemenak, ini nanti mereka difasilitasi sehingga 2 tahun terakhir ini kita akan didorong untuk menjalin kemitraan gitu ya. Nah, misalnya mereka mengumpulkan para pengawas, kemudian nanti kita dari BAN memberikan informasi sosialisasi gitu ya. Karena selama ini kan sosialisasi kepada pejabat-pejabat yang setingkat, kalau di dinas itu Kabid Persekolahan, suku dinas pendidikan. Kalau di Kemenak Kabid Penmat ya Bu ya. Iya. Kemudian Kakanko, kepala kantor wilayah, yang itu kan juga ada yang ngurusin bertanggung jawab madrasah-madrasah gitu. Nah, ini yang selama ini tidak tersentuh. Sehingga pemahaman pengetahuannya hanya membaca aturan dan lain-lain gitu. Bahkan Pak Anang pernah sampaikan ke saya, Pak Anang sekarang subkor urusan akreditasi ya Pak, ya Bu Yunus ya. Iya betul Pak, bagian Kim. Iya, itu pernah menyampaikan, saya baru dilantik Pak, itu waktu itu ya. Saya harus banyak belajar ini, saya nggak ngerti nih gitu. Padahal, nah ini kan bisa kita pahami ya. Termasuk pejabat-pejabat di dinas pendidikan, para pengawas, para kabid persekolahan ini. Kadang-kadang tidak paham betul, sehingga ini perlu kita berikan itu. Nah, wadah Rakorda itu salah satunya gitu, salah satunya. Maka materinya juga kalau di pihak kita adalah tentang kebijakan. Ya, menjelaskan sasaran visitasi, menjelaskan terkait dengan bagaimana kalau yang sudah habis diotomasi dan lain-lain.
itu kaitannya dengan rakorda yang selama ini dilakukan. Nah, nanti rakorda kedua itu memberikan informasi hasil. Ya. Informasi hasil selama 1 tahun itu kayak apa. Dan terakhir nanti ada rekomendasi yang kita susun. Rekomendasi akan kita berikan kepada utamanya Dinas Pendidikan dan Kemenak beserta jajarannya gitu. Nah, itu terkait dengan rakorda kedua. Itu yang saya bisa jelaskan. Mohon Pak Fatkuri berdasarkan apa yang selama ini sama-sama kita simak gitu bisa memberikan tambahan. Silakan Pak Fatkuri. Baik, terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Ketua, Pak Nur Paki, Prof. Subadi, Bu Nasma, dan teman-teman sekretariat. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Pertama mungkin saya akan mengomentari atau mungkin menguatkan dari yang sudah disampaikan Prof. Subadi mengenai rekomendasi. Tadi juga sudah direspon oleh Pak Fakih juga. Pada prinsipnya sama, kesimpulan saya ketika membaca rekomendasi yang dibuat oleh teman-teman asesor itu saya melihat ketidakseriusan barangkali ya, ketidakseriusan sebagian besar asesor kita di dalam menyusun rekomendasi karena mungkin ya penyebabnya ini dugaan saya, penyebabnya karena pengalaman di masa lalu rekomendasi itu nggak pernah direview ya. Pengalaman di masa lalu sampai dengan 2022 rekomendasi itu hanya menjadi tumpukan kertas, nggak pernah ada telaah dari anggota karena memang kebijakannya pada saat itu belum sampai pada tahap bahwa rekomendasi itu akan nanti di-upload di dalam sistem kita di Sispena dan menjadi rujukan bagi satuan pendidikan untuk perbaikan. Memang belum sampai ke situ sehingga mindset para asesor kita itu adalah mindset lama. Sistem kerjanya, norma yang dibangun dalam bekerja itu masih menggunakan cara-cara yang lama. Jadi akhirnya mereka tuh mengerjakan rekomendasi itu bisa dikatakan asal-asalan. Padahal sepanjang yang saya tahu, teman-teman asesor kita itu asesor yang bagus-bagus padahal. Kalau lihat dari PPDA misalnya, Pak Ketua dan teman-teman, mereka tuh kritis, sebagian tuh kritis banget. Kemudian tugasnya juga dikerjakan dengan bagus. Artinya ada sesuatu yang tidak sinkron ini antara hasil PPDA dengan real kerjanya begitu ya. Artinya kita bisa simpulkan, ini hipotesis saya saja. Pada saat pelatihan mereka serius mengerjakan tugas-tugas, tetapi pada saat bekerja, terutama pada konteks rekomendasi ini mereka tidak terlalu serius karena mereka menganggap rekomendasi nggak diapa-apain. Tapi begitu ada kebijakan bahwa rekomendasi ini akan diupload di dalam sistem dan akan menjadi rujukan bagi satuan pendidikan, mungkin saja saya yakin mereka sekarang tidak bisa sesantai yang kemarin sudah mereka lakukan. Ya, meskipun ya mungkin Bu Nasma mungkin sudah ngecek hasil perbaikannya, tidak ada beberapa mungkin yang sudah bagus, tapi mungkin ada beberapa yang masih masih sama begitu. Mohon maaf Pak Ketua, saya belum sempat mengecek hasil perbaikan ya. Karena buat saya untuk mengecek hasil perbaikan itu memang butuh waktu yang khusus dan fokus begitu ya. Karena memang selama 2 minggu saya juga masih recovery. Sehat dulu Pak. Ya, selama 2 minggu saya memang fokus ke recovery ya. Sekarang masih fisioterapi, kemudian sekarang sudah mulai beraktivitas dalam 2 hari ini. Jadi memang belum sempat. Tetapi kalau pengalaman Bu Nasma aja seperti itu, ya bukan berarti saya mau mengeneralisir. Mungkin asesor-asesor yang menjadi tanggung jawab saya juga sebagai mungkin sama kesimpulannya. Jadi memang tidak ada keseriusan dari mereka. Padahal sebetulnya kalau misalnya mereka itu sudah serius membaca materi yang sudah pernah diberikan pada saat PPDA, kemudian mereka mau mentelaah kembali, sesungguhnya bukan berarti mudah ya. Saya yakin mereka itu paham. Bisa. Mereka paham ya. Mohon izin mungkin saya share screen sedikit ya. Boleh, silakan. Ya untuk ini saja sebetulnya. Ini catatan saya
untuk mencoba menyederhanakan barangkali kalau misalnya ini disetujui atau mungkin nanti ada yang kurang bisa ditambahkan teman-teman. Saya kira tidak ada salahnya kita memberikan slide ya yang bisa memandu mereka, tetapi dalam slide yang lebih sederhana, lebih simpel. Saya membuatnya dalam 2 step sebetulnya. Saya bagi dalam 2 step, step 1, step 2. Barangkali mungkin dengan 2 slide ini mereka akan merasa lebih mudah memahami strategi bagaimana membuat rekomendasi yang menurut standar itu seperti apa begitu ya. Karena selama ini kan slide itu kan banyak ya. Slide-slide yang mereka terima itu kan banyak. Mungkin dari pertama mereka PCPA, kemudian PPDA dan seterusnya, mungkin bisa membuat mereka bingung. Mungkin ini bisa menjadi salah satu exit strategi kita. Bagaimana kita bisa menyiapkan misalnya 2 slide saja, tetapi ini bisa memudahkan teman-teman untuk bisa menyusun rekomendasi sesuai dengan kaidah yang memang menjadi kebijakan BAN. Saya membagi dalam 2 step, karena sebetulnya ini step ini kan sebenarnya mengulang-ulang dari yang sudah pernah kita lakukan, yang pernah kita diskusikan ya. Kita meminta mereka mengidentifikasi butir-butir yang nilainya paling rendah untuk setiap komponen. Step 1 kan seperti itu. Kemudian karena memang ada kewajiban mereka untuk melakukan cross-cutting analisis ya, maka sesungguhnya yang mesti diidentifikasi oleh teman-teman asesor itu harus mengidentifikasi dulu ya butir-butir yang rendah pada setiap komponen itu, kemudian mereka coba analisis ya keterkaitan antar butir yang rendah itu memungkinkan nggak terjadi sebab akibat gitu. Karena yang diminta kan ada causa prima sebetulnya dalam menyusun rekomendasi itu, sehingga ketika mau menyusun rekomendasi sesungguhnya cross cutting itu tidak meminta asesor itu membuat rekomendasi utuh dalam satu komponen, tetapi harus melihat komponen lain menjadi satu kesatuan sistem ya, menjadi satu kesatuan sistem. Jadi tidak tunggal. Menyusun rekomendasi dalam cross cutting itu tidak tunggal hanya untuk satu komponen, tetapi mereka harus melirik ya. Untuk memudahkannya begitu, harus melirik butir-butir di komponen lain yang nilainya rendah. Mereka coba analisis, ada nggak kira-kira keterkaitan rasionalnya, bunyi nggak kira-kira bahwa rendahnya ini karena kontribusi butir ini di komponen yang lain, seperti itu. Jadi sebelum mereka menyusun rekomendasi, mereka harus melirik dulu ya, harus melihat dulu butir-butir yang nilainya rendah di komponen lain. Kemudian mereka coba buat semacam analisis ya, bisa membuat narasi dan seterusnya, seperti itu. Nah, kalau tahap ini bisa mereka lakukan, barulah kemudian kita masuk ke step 2. Step 2 ini baru kita bicara soal kaidah. Kalau tadi kan pendekatan, yang step 1 itu pendekatan cross cutting itu. Yang kedua adalah kaidah, strategi bagaimana menyusun rekomendasi. Ini mohon maaf, cara saya menerjemahkan saja mengenai 3W1H seperti ini. Ya, what itu sebetulnya kan mendeskripsikan data dan fakta ya tentang kondisi sekolah madrasah berdasarkan butir yang nilainya paling rendah. Kan itu yang menjadi fokus selama ini. Berdasarkan hasil telaah saya, asesor itu mendeskripsikan kelebihan sekolah. Saya nggak tahu apakah Pak Fakih, Bu Nas, Prof. Subandi menemukan itu atau tidak, tapi di saya ada. Asesor ketika menyusun rekomendasi itu sama ya berarti ya. Berarti janjian mereka ya. Yang aneh itu adalah ada yang kopas, ada yang menceritakan kelebihan sekolah. Kelebihan itu harus diabaikan. Rekomendasi itu harus melihat kekurangan. Tapi yang diceritakan sekolah A dalam indikator ini sudah sangat baik, bla 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 begitu. Itu nggak perlu sebetulnya. Jadi what itu kan sesungguhnya kan bicara soal fakta, soal data berdasarkan pada butir yang nilainya paling rendah. Why itu kan kalau di teorinya yang disampaikan di dalam PPT-PPT yang kita terima, itu kan ingin menjelaskan tentang kenapa sesuatu itu penting untuk dilakukan. Iya. Kenapa sesuatu itu penting dilakukan itu adalah kondisi ideal yang harus dicapai. Di komponen ini seperti apa? Acuannya bisa teori, ya kan? Bisa konsep, bisa regulasi. Saya tambahkan di sini, ini yang tidak ada di materi BAN. Level 4.
Itu kan kalau misalnya asesor itu bingung memahami teori konsep regulasi, lihat aja di level 4. Ya, itu kan kondisi ideal yang harus bisa dicapai di komponen itu. Berdasarkan butir yang rendah, berarti yang level 4 inilah yang mestinya harus menjadi acuan ketika kita ingin menjelaskan mengenai pertanyaan why. Kalau who dan what, saya kira hampir semua asesor juga paham. Kadang-kadang asesor itu yang bingung di what dan why-nya gitu. Who itu kan soal siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan Iya. perubahan, perbaikan, ya kan? Dan aktor itu bisa saja lebih dari satu atau beberapa. Untuk Betul. bagian-bagian tertentu memang itu bisa menjadi ranahnya satuan pendidikan. Tetapi pada ranah-ranah yang lain, apalagi yang menyangkut anggaran, itu kan Dinas biasanya ya. kan melibatkan stakeholder, ya entah kan Kemenag, Kanwil, atau bisa juga melakukan kemitraan dengan lembaga swasta, ya organisasi masyarakat dan seterusnya dan seterusnya. Nah, how ini saya ingin menambahkan biar kita mungkin bisa memandu asesor itu kita mencoba mendorong mereka untuk menyusun mekanisme. Ya, ya how-nya itu kita coba tuntun mereka untuk menyusun mekanisme sebuah pekerjaan yang bisa memandu sekolah atau mungkin dinas atau Kemenat untuk melakukan perubahan atau perbaikan berdasarkan pada apa namanya kondisi lapangan yang terjadi didasarkan pada butir-butir yang rendah tadi. How-nya kalau bisa itu ada step-nya. Step melakukan perubahan atau perbaikan itu seperti apa? Itu kita coba dorong asesor nanti ke arah sana. Jadi tidak narasinya itu tidak abstrak begitu ya, tetapi harus konkret. Step satu perencanaan misalnya, ya kan? Biasanya kan begitu, perencanaan, kemudian mungkin perencanaan itu pasti nanti ada yang namanya pembentukan panitia misalnya, kemudian menyusun proposal, TOR dan seterusnya termasuk anggaran, action baru evaluasi. Kalau bisa sampai evaluasinya gitu, how ya. Karena how itu kan harus bisa terukur kan. Kalau definisi terukur itu kan antara dari perencanaan, action sama evaluasi itu harus bisa terlihat seperti itu. Itu mungkin catatan saya mengenai rekomendasi Pak Ketua, Bu Nasma dan Pak Supadi. Yang kedua, saya juga mungkin mengomentari soal Rakorda. Tadi mungkin sifatnya menambahkan juga, saya ingin share screen juga. Mohon maaf Pak Ketua, karena Pak Ketua kan nanti yang menyampaikan materi. Kalau bisa nanti pada Ya, saat menyampaikan materi kebijakan itu, regulasi Permendagri ini wajib menurut saya disampaikan kepada dinas, kepada Kemenag, juga kepada Kanwil Kemenag, juga kepada peserta bahwa selama ini hambatan Ban SM melakukan kemitraan karena tidak ada regulasinya. Karena kita dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda yang melarang pemerintah daerah mengalokasikan APBD karena akreditasi sudah menjadi kewenangan pusat. Nah, rupanya setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, seingat saya, Ban SM itu pernah mengundang Kemendagri, juga Bappenas untuk mengadakan diskusi soal potensi kerjasama yang bisa dilakukan oleh Ban SM Provinsi dengan Pemda. Ini kan apa slide ini saya ambil sebetulnya ini materi juga yang disampaikan pada secara koras Pak Fakih, mungkin Pak Fakih masih ingat. Tapi ini ya betul, materi Pak. iya ini ada. Ini sebetulnya kebetulan saya menyiapkan materi ini waktu itu. Ini saya Ya, ambil sebetulnya dari paparannya Kemendagri bahwa kita itu ternyata punya regulasi yang bisa menjadi rujukan untuk membangun kemitraan tanpa melabrak undang-undang. Jadi rujukannya adalah Permendagri nomor 90 tahun 2019. Di mana di sini diatur ya eh, poin-poin atau aspek-aspek yang bisa dilakukan kerjasama untuk perbaikan mutu satuan pendidikan di kabupaten ataupun provinsi ya. Di Permendagri itu menyebutnya atau nomenklaturnya disebut sebagai penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan menengah atas misalnya. Tidak
Ya, ini yang bisa nanti mungkin Pak Ketua sampaikan pada saat rakorda, pada saat menyampaikan materi mengenai kemitraan. Karena ini sebetulnya dasar kita untuk bisa menjalin kerjasama dengan berbagai macam pemangku kepentingan. Kerjasama seperti apa sih yang sebetulnya bisa dilakukan? Kerjasamanya kan sebetulnya kan banyak ya. Praakreditasi sendiri kan sebetulnya kalau kita mau breakdown, kegiatannya macam-macam ya. Soal bagaimana mengelola kegiatan, saya kira Prof. Subadi juga jauh lebih jago lah gitu. Tapi definisi umum kerjasama di sini kita bisa nanti juga apa namanya bisa kita juga sampaikan di dalam rakorda nanti karena ini yang barangkali masih misunderstanding ya kan Kemenak atau mungkin Dinas juga belum banyak tahu sebetulnya yang dimaksud kerjasama itu apa ya. Kerjasama itu kan mungkin selama ini dianggapnya apa ya ya mungkin belum ada lah pemahaman yang utuh mengenai kerjasama, tapi yang bisa kita lakukan adalah dengan mensosialisasikan ini maka harapannya teman-teman pemangku kepentingan nanti bisa lebih memahami secara utuh tentang konsep kerjasama yang mesti dikerjakan seperti apa. Karena kerjasama itu bisa saja kita nanti menyiapkan materinya plus SDM-nya, mungkin dari sana menyiapkan anggarannya, atau seperti apa teknisnya itu saya kira penting untuk kita sounding, kita sosialisasikan, termasuk ini juga bisa menjadi bahan pada saat kita audiensi nanti. Kalau misalnya kita jadi audiensi. Mungkin itu saja mengomentari dari 2 poin mengenai rekomendasi, kemudian mengenai rakorda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fatkuri. Selanjutnya Bu Nas, walaupun Udah sama sama-sama kayaknya ya, sama-sama gitu, tapi tetap suaranya harus dikeluarkan dulu. deh. Yes, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih waktunya Pak Ketua, Pak Spadi, Pak Fat, juga teman-teman sekretariatan, juga Pak Lukas ya. Pak Lukas itu bukan tim sekretariatan ya, KPA ya. KPKK. KPKK dia. Saya suka ini masih menganggapnya sama baik. Sebenarnya yang sudah diutarakan oleh Prof. Spadi, Pak Fatkuri kayaknya sudah merangkum semuanya. Benar Pak, kalau untuk rekomendasi, saya menemukan kalau di saya Pak Faki banyak yang sudah oke. Saya memang menulisnya oke-oke. Sayangnya tidak diupload di Google Form ya, karena ada juga beberapa yang sudah oke itu katanya langsung ke Sispena kan waktu itu. Jadi sempat, tapi alhamdulillah beberapa asesor mau bekerja sama dengan baik ya, akhirnya mereka juga mau mengupload di Google di Gform itu. Benar juga kalau untuk saya tidak pernah di yang saya periksa itu saya review tidak ada yang rekomendasi seperti yang Pak Pat bilang, nggak usah kelebihan-kelebihan itu diutarakan, tapi lebih banyak yang kopas Pak Faki. Jadi benar-benar kopas dari level capaian kinerja. Tapi alhamdulillah beberapa orang asesor mau sih diarahkan. Saya sih hanya meminta alasan saya, mohon maaf Pak, ini arahan dari pusat gitu aja yang paling gampang. Karena ada beberapa sih yang agak ngeyel ya, mungkin ini wattnya Bu Nas, ini wattnya loh katanya gitu kan. Bukan Pak, maksudnya wattnya itu kan ini sepertinya bisa nggak bisa dari level capaian kinerja. Paling saya memberikan ulasan seperti itu ya. Alhamdulillah sih akhirnya mau diperbaiki. Tapi memang ada yang nggak konsul ke saya Pak. Walaupun saya tulis itu harus ada wattnya diperbaiki ya. Ada yang tidak konsul dan memang sejujurnya saya tidak menghubungi. Saya menunggu mereka menghubungi saya. Karena kan bagaimanapun saya menghargai juga teman-teman asesor yang menurut saya sih sebenarnya betul kata Pak Fatkuri itu sudah asesor handal waktu pelatihan bagus-bagus gitu kan. Jadi saya memang tidak menghubungi, itu untuk rekomendasi. Kalau untuk rakorda betul Pak Fakih, awalnya kan kita sepakat ya untuk audiensi ke Kemenak tanggal 16. Ternyata konfirmasi dari Pak Anang justru tanggal 16 Pak Kanwil nggak bisa, bisanya tanggal 15. Nah tanggal 15 kita nggak bisa karena ada Bu Oci juga lagi di luar kota ya. Terus Ya, juga ya kuncennya Bu Nas nggak ada masalahnya. iya, itu dia. Juga kan akhirnya Pak Kanwil tidak bisa
mengiyakan gitu ya. Terkait masalah kemarin saya akhirnya ketemu sama Pak Kabid, Pak Paki dan Pak ini ya, Pak Anang. Alhamdulillah memastikan Pak Kanwil mau hadir gitu, artinya bersedia menjadi narasumber. Tapi benar kata Pak Faturi, bahwasanya mereka masih kemitraan itu mungkin ada rada segan ingin bertemu sama kita karena memang mereka bingung kita anggaran dari mana ya Bu Nas. Mereka sempat berpikir bos Pak Faturi, kalau dari bos gimana Bu Nas gitu kan. Saya bilang oh jangan Pak, karena memang ada kasus di Jawa Timur ya, saya ungkapkan di Jawa Timur itu dana bos tidak boleh untuk peruntukannya seperti ini. Nanti makanya mungkin betul teman-teman dari Kemenak, mungkin juga dinas ya, memang karena mereka ada di provinsi, terutama Kemenak itu kan anggarannya pusat ya. Jadi memang bingung untuk anggaran ini. Bukan bingung sih, artinya harus pakai mana yang tidak melabrak regulasi ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya ada penjelasan, saya rasa Kemenak juga bersedia gitu ya, artinya bekerja sama. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berharap Pak Paki betul juga Pak Anang, Pak Kabit itu masih belum tahu kalau misalnya otomasi itu diambilnya dari data sekunder ya. Jadi masih berpikiran kalau akreditasi itu ngambil dari Sispena. Dan itu akhirnya saya jelaskan sih, mohon maaf Pak Sukor gitu artinya selama ini pun belum ada menginput Sispena, sebenarnya kan nilai-nilai kita sudah ada ya. Apakah kita nanti akan otomasi atau tidak? Nah ini memang saya sounding mungkin Kemenak bisa salah satunya juga meminta kepada Ban SM untuk artinya kalau dashboard itu dalam monitoring itu ada nggak cut off-nya ya, karena kan mungkin itu yang selama ini ada miss nih di antara kita gitu ya setelah saya masuk ke Ban SM, artinya mungkin itu juga yang belum diketahui justru sama Pak Anang, Pak Faki. Jadi ya memang masih berpikiran bahwa nilainya dari Sispena gitu, padahal kan tidak ya. Sispena itu hanya SIM gitu. Terus yang kedua juga saya sampaikan ketika saya PCPA itu saya bertanya langsung sama Pak Tony ya terkait bagaimana teman-teman terutama di madrasah yang negeri itu ada yang masih nilainya B padahal sudah ada ini ya ada peningkatan dan memang di PCPA itu Pak Tony menjelaskan gitu sebenarnya sudah ada kebijakan yang terbaru Bu Nas artinya 2 tahun setelah sertifikat otomasi itu keluar dan itu misalnya dia masih B ingin mengajukan bisa tetapi dengan didukung oleh data-data tentang penilaian kinerja dari dashboard monitoringnya. Nah ini proses SOP-nya itu yang mungkin nanti kayaknya Pak Ketua saya minta berharap banget dijelaskan di Rakorda juga karena banyak memang Pak Anang pun nggak tahu ya artinya teman-teman kita di apa lembaga itu memang nggak tahu bagaimana caranya, terus yang diminta apa. Jadi masih berpikiran itu Sispena. Mungkin itu hasil saya ini ya berkoordinasi dengan Kanwil Kemenak. Intinya sih kalau untuk audiensi mungkin karena kemarin belum tahu nih ada pos regulasi dana, memang mereka tarik ini juga tapi bingung juga ya Bu Nas kalau mau ketemu belum jelas gitu ya masalah regulasi tentang pendanaan terutama. Cuma mungkin setelah Rakorda ada gambaran mudah-mudahan Pak Kanwil ataupun Kanwil Kemenak langsung bersedia ya artinya mungkin ya bisa nih dicari di mananya gitu. Itu saja Pak Fakih tambahan dari saya. Semoga kita bisa menjalankan Rakorda sesuai harapan ya. Artinya ada kesatuan pemahaman di antara Ban SM dengan lembaga-lembaga terkait. Terima kasih Baik. Pak Fakih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Pak Pakis kasih. nambah Gunas. dikit Pak Pakis. Nah, Dikit ini tambahkan. Prof. Ya, Supadi sudah setelah berhenti nyetir Ya, di rumah nih. Baik, udah terima lebih kasih. tenang. Silakan Prof. Terkait rekomendasi itu memang teman-teman kita ini apa karena sudah merasa sepuh atau merasa jadi betul kata Bu Nas tadi ngeyel lah Pak Tua. Ngeyelnya itu akhirnya ya contoh gini Pak, ini Pak Imat. Terus terang untuk SMP Harapan 1 kata beliau ini itu nilai 92 jadi 73 C itu karena kepaspahannya tidak itu kata dia kepaspahannya atau manajernya nggak bagus hanya itu Pak
Nah, saya tanya, mengapa kepala sekolah nggak bagus kok tidak ada rekomendasi yang diberikan kepala sekolah yang memang harus menjadi tolok ukurnya, nggak bagusnya di mana gitu. Jadi ya beliau katakan pokoknya nggak bagus Pak gitu. Jadi kayak kayak debat tuh Pak. Nah, juga. Terus Pak itu ada beberapa teman ya tadi Pak kelihatannya karena fenomena mereka itu saat ini seolah-olah kita itu nah apa ya ada perbedaan tuh Pak. Kok seolah kita kok sekarang digalaki gitu Pak itu Pak. Padahal kita ini mencoba beralih mindset kita yang semula itu kata Pak Faruk tadi hanya berhenti sampai dengan berkas, sekarang harus diunggah dan semua orang bisa membaca dan kata kuncinya nanti asesor datang itu kan akan mempertanyakan rekomendasi yang sudah diberikan tahun lalu atau 3 tahun mana apakah sudah belum gitu Pak minimal kan itu sebagai Pak mereka ya tidak Pak seolah kita ini kok beda gitu ya Pak beda Ini setelah ada Prof. iya gitu Supadi jadi itu beda jadi ya. merasa mereka kok tanda kutip memang ada yang ngomong gini Pak tapi ya saya mandi juga wah Pak di antara mereka Pak iya ada yang ngomong gini emang kita bodoh amat apa kok kita saya berulang lagi gitu Pak kalimatnya wah ini gimana kok salah kok jadi salah persepsi iya kok jadi salah persepsi Pak yang ngatakan memang kita bodoh amat kok kita sampai disuruh ngulang-ulang lagi gitu waduh ini salah persepsi nih padahal niat kita adalah untuk sebagai kebijakan ke depan mereka terbiasa yang benar seperti ini, kita tidak akan menuntut mereka sempurna, Pak. Tapi memang mau untuk berubah, tuh, Pak. Berubah ke yang lebih bagus. Andai kata nggak sampai maksimal, ya kita maklumi. Namanya cukup proses, Pak. Tetapi yang kadang-kadang harus dipahami tadi kok. Grundel, Pak, belakang itu. Tadi, Pak. Emang kita, itulah, Pak, keadaan yang memang. Baik. Tapi nggak apa-apa, Pak. Kita Iya. syukuri. Mereka mau merespon udah luar biasa. Nah, saya baca ulang Pak, Iya. ya nggak jauh beda Pak. Intinya mereka nggak jauh beda dengan yang dipahami awal. Mengapa? Karena memang pemahaman mereka yang perlu diluruskan. Terkait rakoda tadi, terobosan-terobosan yang disampaikan dengan payung hukumnya oleh Pak Paturi, saya sangat mendukung antusias, tetapi mungkin kita secara perlahan tapi pasti kita yakinkan bahwa itu mereka aman dari sisi regulasi. Karena kan maaf Pak ya di pegawai negeri itu kan mereka khawatir kan Pak, khawatir nanti kalau nabrak itu sehingga mereka khawatir nanti dimutasi. Itu yang kita yakinkan betul bahwa ini adalah sudah ada payung hukumnya, sudah dapat dicek. Namun demikian boleh didiskusikan lebih lanjut jika ada yang kurang pas gitu Pak. Makasih banyak Pak. Iya, baik. Ya. Terima kasih, Prof. Jadi terkait rekomendasi, betul semua yang Bapak Ibu sampaikan. Sama gitu ya. Nah, jadi apa-apa yang muncul jadi tadi sampaikan Prof. Supadi, Bu Nas, gitu, Pak Paturi, ya sama juga ke saya juga demikian, Prof. Gitu ya. Jadi fakta-fakta ini yang kadang-kadang mereka bikin kaget, kok sekarang kayak begini yo. Nah, makanya pelan-pelan sehingga nanti sebelum visitasi tahap kedua kita akan kumpulkan lagi walaupun secara daring ya, kita jelaskan lagi. Kalau sering-sering dijelaskan insya Allah ada perubahan lebih baik lah ya. Itu karena di Sispena itu ada tombol yang lihat rekomendasi ya Mas Adik ya. Ya kan? Jadi sekolah sekarang baru sekolah ini yang bisa klik lihat tombol. Kalau nanti berikutnya di masyarakat semuanya bisa ngelihat apa sih rekomendasi. Nah, ini kan mereka harus pahamkan betul. Saya yakin waktu Prof. Supadi jadi asesor bersama teman-teman kan selalu berpasangan juga tuh. Ya kan, tahu persis bagaimana teman-teman selama ini menjalankan tugas dan menyusun rekomendasinya. Nah, untuk kemitraan tadi yang disampaikan Pak Patpuri ini memang materi Rakornas dan tahun lalu juga sudah kita sampaikan. Lagi-lagi permasalahannya kan penyampaiannya itu sekilas hanya saat
posisi Rakorda secara daring. Selama ini Rakorda juga daring, Bu Nas, daring terus. Iya, saya Tuh. ikut. Ya kan? Nah, kemudian intinya kan apa sih yang bisa dibiayai oleh mereka gitu ya? Adalah persiapan akreditasi. Nah, persiapan akreditasi itu mulai dari sosialisasi, pendampingan dalam rangka sekolah-sekolah yang mau diakreditasi, madrasah mau diakreditasi, itu bagian tanggung jawabnya Kemenak atau Dinas Pendidikan gitu. Nah, begitu pelaksanaan itu ranahnya Badan Akreditasi. Nanti selesai pasca akreditasi perlu evaluasi, monitoring apakah rekomendasi ini dijalankan atau tidak. Nah, ini juga bagian dari tanggung jawab ranahnya ada di Kemenak dan Dinas Pendidikan. Karena BAN kan nggak kemudian datang ke sekolah, bagaimana apakah sudah dijalankan belum rekomendasi seperti itu. Jadi ada dua sisi di awal dan di akhir di proses ini tidak bukan ranahnya, makanya anggarannya dari BAN SM itu ya. Nah, ini pun nanti di Rakorda akan kita sampaikan. Nanti saya perlu sampaikan juga ke teman-teman. Ini apa ini bosnya Mas Ade, Bu Rita, Kabid PP ya. Waktu itu juga sempat diskusi waktu mau nyusun anggaran ya Mas Ade di awal-awal itu ya. Saya ditelepon, Pak Paki, apa yang bisa dinas lakukan gitu. Walaupun belum sempat ketemu itu hampir sudah bulan apa itu ya. Udah lama banget ya. Izin Pak Fakih, Hmm. mungkin ini kali usulan saya ya, mungkin karena pejabat itu kan kayak urusannya udah banyak banget ya. Jadi kalau bisa memang ditampilin, kayak mereka mintanya apa sih item-itemnya gitu loh Pak. Kemarin Udah saya kasih. Nanti oh saya sudah ya. jabarkan lagi. Udah saya kasih PPT malah langsung beliau Iya. tayangin itu di Rapim kok. Beliau cerita ditayangin di Rapim sehingga di Dinas Pendidikan beberapa item itu sudah bidang-bidang persekolahan itu disuruh nyusun ya Mas Ade ya. Nah, Iya itu karena yang kayak Kemenak juga kurang informasi itu ya, nanti artinya kita item-item sampaikan. apa. Nanti kita sampaikan. Mohon Justru maaf. saat kita hadir audiensi itu kita sampaikan gitu. Kita sampaikan lagi gitu. Memang setiap saat, setiap tahun itu regulasi-regulasi baik di Kemenak maupun di Dinas Pendidikan ini kan terjadi perubahan-perubahan, utamanya anggaran itu kan. Nah, Betul. sehingga paling tidak yang kita sampaikan adalah persiapan sebelum akreditasi dan pasca akreditasi. Nah, soal teknisnya nanti Dinas Pendidikan atau Kemenak seperti yang tadi disampaikan Pak Patpuri juga, mereka yang punya anggaran, punya kegiatan, narasumbernya minta ke kita, ya kan? Atau mereka juga punya kegiatan, kita dijadikan ad hoc mereka, kan gitu. Jadi sama seperti selama ini di lembaga-lembaga lain. Jadi pasti ada ad hoc itu dilibatkan dalam rangka untuk turut serta. Itu bagian-bagian dari kemitraan yang mudah-mudahan nanti setelah kita rakorda semuanya akan bisa kita jalankan walaupun harus terus kita jelaskan. Kadang-kadang ganti Kasudin aja udah beda. Ganti Lagi ya. kabit harus beda lagi gitu. Kayak anak sekolahan kan, tadinya sekolahan atau madrasah itu hebat gitu. Yang hebat udah lulus gitu. Yang baru lagi kan bina lagi gitu ya Bu ya. Iya, Nah, iya. gitulah kira-kira gambarannya. Jadi yang jelas dengan bismillah mudah-mudahan Rakorda besok lancar ya Prof. Walaupun tadi Prof. Supadi bilang komandannya PIC-nya udah rame-rame, insya Allah nanti yang laporan Prof. Supadi aja. Yang penting udah Iya, Pak. jalan. Nah, Ya. kemudian saya perlu sampaikan ke teman-teman, seluruh undangan, tadinya saya minta Bu Yosi sekretaris untuk mendistribusikan gitu, japri-japri juga. Ternyata satu Bu Yosi sibuk, yang kedua Pak Ketua aja biar lebih abdol, ya udah bismillah. Makanya Iya. kemarin saya buat ini, terus ditambah ditambah Bu Nas memberikan saran.
karena di Kemenak hanya beberapa pejabat saja yang diberi tugas, yang lain-lainnya jajarannya surat langsung dari kita. Jadi alhamdulillah semuanya sudah saya japri, bahkan tambahan masukan LP Ma'arif sudah menyatakan siap hadir Pak Fatkuri. Baik Pak, makasih. Walaupun bahasanya bahasa ini ya, nggak menyatakan saya siap hadir, tapi LP Ma'arif siap hadir gitu ya bahasanya gitu kan. Kalaupun beliau tidak hadir kan pasti nanti ada yang mewakili gitu. Ya, yang penting ada wakilnya. Gitu. Jadi itu. Kemudian untuk surat narasumber juga di Kemenak kan udah aman insya Allah ya, karena Pak Kabid juga, Pak Anang juga di Japri saya juga menyampaikan kalau Pak Kanwil sudah siap insya Allah, kecuali pada hari H itu ada kegiatan lain yang lebih urgent gitu. Nah untuk Dinas Pendidikan, saya semalam Japrian untuk menegaskan saja, Japrian dengan Pak PLT Kadisdik ya. Nampaknya beliau mau berangkat haji gitu, besok pagi berangkat haji, sehingga pasti disposisinya jatuh ke wakil kepala dinas gitu. Jadi itu gambarannya. BPMP saya belum tahu pasti, karena kemarin nanya Bu Yosi, nanti 3 hari menjelang hari H Pak, kita insya Allah baru tahu kepastiannya semua. Jadi nanti 3 hari menjelang hari H, kita gerilya lagi mau memastikan siapa yang akan hadir sambil mengingatkan materi mereka masing-masing. Itu terkait dengan yang tadi persiapan Rakorda. Nah, teknis-teknis yang lain, Pak Lukas bisa nyambung nggak? Pak Lukas ini juga lagi di hotel sama Bu Yosi. Iya Pak, siap Pak. Ya, Siap, untuk tempat udah aman ya? Insya Allah aman semua Pak. Baik, oke. Pak Direktur. Ya, siap. Nah, yang kemarin permintaan Pak Padi untuk tidak baca doa di akhir, udah saya langsung serahkan kepada Pak Fatkuri ya Pak Fat, doa. Kiai Haji. Ya, Kiai Haji awal akhiru ya mau nanti memimpin doa. Mestinya Bu Nasma ini yang terakhir. Nah, masa ibu-ibu suruh ngedongo, diomelin Pak Kanwil nanti. Dimarahin sama Pak Kanwil, nggak diaminin. Nggak diaminin gitu. Ini gimana nih? Gitu ya. Jadi insya Allah itu yang kaitannya dengan persiapan Rakorda. Bismillah, dan mudah-mudahan lancar gitu. Total 58 personil termasuk kita dan narasumber. Insya Allah memenuhi apa yang diamanatkan di RUK kita. Kalau kurang 1, kurang 2, itu wajar ya. Gitu ya Pak Lukas ya. Pak, iya Pak, izin Pak Ketua, saya bisa menerangkan sedikit biar tidak ada kesalahan nanti dengan. Ya, silakan. Ya, jadi untuk izin ya Pak, dapat salam juga dari Mbak Yosi. Mbak Yosi kebetulan lagi jadi MC-nya lah ya, jadi PSC-nya juga. Untuk persiapan hotel sudah siap Pak, tepatnya di Hotel Swissbell Residen Kalibata. Ya, itu sudah saya DP-kan dan sudah pasti bisa, insya bisa. Untuk administrasi, jadi untuk narasumbernya itu difasilitasi 2 orang menurut RUK ya Pak. Yang pertama itu Dinas Pendidikan dan Kemenak. Dan teman-teman dari anggota, dikarenakan tidak ada di dalam anggaran RUK, kami masukkan sebagai peserta dan sekretariat itu sebagai panitia. Itu dalam hal kami coba untuk memfasilitasi untuk mendapatkan uang harian dan transport. Ini untuk mempertegas saja nanti biar tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Jadi kami bagi seperti itu Pak. Mohon izin seperti itu Pak. Ini Pak Lukas takut saya mintain uang narasumber Pak Fatkuri. Ya, jadi ya, ikuti yang ada di RUK aja Pak. Iya, siap. Jadi selama ini memang begitu, di RUK itu hanya ada 2 narasumber gitu ya. Jadi kalau besok kita mengundang Pak Salim dari BPMP, itu pun nanti pekerjaannya narasumber, tapi transport peserta juga Bu Nas. Nah, kita juga demikian.
Apalagi Pak Fatkuri kalau baca doa 2 kali awal sama akhir ya pesertanya sama. Ikhlas beramal. Ikhlas beramal, semboyan Kemenak gitu ya. Nah, Mas Ade untuk para asesor yang sudah melakukan perbaikan, untuk melakukan update isian di Sispena kaitannya dengan rekomendasi, apakah mereka bisa langsung atau dibukakan waktu-waktu tertentu? Mas Ade bisa jelaskan, Mas? Boleh ngeliat nggak Pak. Pak Ade? Sekalian pengen tahu Pak tampilannya. Kalau di Iya. itu munculnya seperti apa gitu. Oh, baik, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menjelaskan terkait revisi rekomendasi dari para asesor. Rekomendasi asesor itu sepanjang pelaksanaan akreditasi tetap dibuka, Pak. Oke. Jadi tidak ditutup. Jadi walaupun tahap 1 sudah diplenokan, untuk rekomendasi tetap dibuka. Terus sampai 1 tahun pelaksanaan akreditasi itu sendiri, Pak. Kecuali nanti kalau sudah berganti tahun, ganti sasaran, baru asesor tidak bisa lagi untuk merevisi atau merubah. Itu yang di sistem ya, Mas? Kemudian kalau memang diperlukan tarikan data terbaru terkait rekomendasi dari asesor, nanti bisa kita siapkan, Pak. Siap. Excel-nya tarikan data rekomendasi terbaru setelah perbaikan, Oke. hasil perbaikan itu ya. Baik. Nanti bisa kita siapkan. Gitu. Oke. Udah, Mas? Ya, untuk terkait rekomendasi itu Pak mungkin, Pak. Ya, baik. Berarti nanti kita mengingatkan kembali di grup asesor, bagi yang belum melakukan perbaikan, silakan melakukan perbaikan di Sispena masing-masing. Begitu ya, Mas? Teknisnya langsung ditimpa begitu terus disimpan atau gimana, Mas? Ya, langsung ditimpa atau diedit yang akan diperbaiki, Pak. Langsung simpan, otomatis Oke. langsung berubah. Baik. Dan Ya. jika mereka mau cetak ulang pun bisa, Pak. Oke, baik. Jadi nanti itu kita akan berikan informasi di grup WA asesor supaya mereka bisa melaksanakan itu. Nah, jadi terkait dengan persiapan supaya berikutnya rekomendasi ini bisa lebih baik dari tahap 1, nanti di tahap 2 kita harus kumpulkan lagi nampaknya ini, pembekalan lagi ya. Prof, Pak Fatkuri, Bu Nas, nanti kita kumpulkan lagi nih asesor secara daring. Kita kasih pembekalan. Nah, tadi nanti saya minta Pak Fatkuri bantu sampaikan step 1, step 2 tadi gitu, supaya mereka ingat kembali gitu. Jalur 1, jalur 2 yang harus dilakukan gitu. Sambil nanti saya akan tegaskan bahwa ini bukan maunya kita, supaya mereka tidak ada prasangka gitu ya, Prof Adi ya. Bahwa kok sekarang dikerjain gitu kan. Ya kan, bahwa ini memang arahan dari pusat. Ya, dari pusat, kemudian sistemnya muncul. Nanti kita tunjukkan. Nanti mungkin perlu ditunjukkan juga di sistem. Sistemnya kita tampilkan. Ini loh ada menu yang diklik, ini yang bisa melihat rekomendasi yang Bapak Ibu sudah masukkan di situ. Mas Ade nanti bisa paparkan. Ya, gitu ya Mas Ade ya, nanti saat siap. paparan itu. Nah, mudah-mudahan kita semua selalu sehat, karena melihat betapa dahsyatnya waktu, apalagi Prof Supadi ini. Yang saya mikir ini, Prof Supadi ini, wah bagaimana membelah dirinya kayak amuba gitu ya. Oh iya Pak Pakih, mohon maaf Pak Pakih, izin. Itu yang tadi tanggal 22 terkait apa Pak? Audiens. Audiens ya. Oh, nanti saya coba konfirmasi deh, tanya. Ya, jadi menurut Bu Yosi, surat sudah masuk di persuratan, sudah lama juga gitu. Nah, kenapa tanggal 22? Waktu itu Pak Purwo, Pak Wakadis pernah menyampaikan di sekitar tanggal itu. Kalau yang minggu sekarang kan PPDB lagi perlu fokus gitu ya, jadi tidak gitu. Nah, bisa minta suratnya ya Pak terkait. Ya, oke, nanti saya suratnya. cek lagi. Karena Ya, biasanya kalau audiens ke Humas. Betul.
Nanti sambil saya ngecek juga ke Mbak Ria di sekretariat, biasanya ada disposisi digitalnya Ya, kemana gitu kan. ya betul. Ya, kita saling aja Mas Ade ada di sana mah aman ya. Jadi kalau di dinas aman. Nah, yang di Kemenak ya Bu Nas ini paling, atau Iya, Pak. ngoprak-ngoprak saya sama Pak Anang juga. Kebetulan sama-sama Jawa Timur nih Pak Anang. Jadi kalau ayo Pak, ya bantu-bantuan ya gitu. Alhamdulillah nyaman. Jadi itu terkait dengan administrasi persuratan. Nah, yang tadi saya pertanyakan itu, kalau kita bersurat, kita dikasih balasan nggak sih gitu loh. Nah ini nih yang sampai sekarang kan nggak pernah gitu. Karena digital ya. Karena digital. Bukan. Kalau di dinas itu, dinas pendidikan itu ada digitalnya Disposisi. juga, ada printout-nya juga ya Mas Ade ya. Oh, Maksud saya gini, contoh misalnya permohonan mau audiensi, kita dikasih balasan nggak sih? Kita diterima tanggal Biasanya sekian. biasanya kalau di surat menyebutkan kontak person nggak dibalas Pak, tapi langsung dihubungi. Heeh. Tapi kalau di surat tidak mencantumkan kontak person, biasanya sih tetap dibalas. Oh gitu, baik. Ya, Tapi mudah-mudahan mungkin nanti. prosesnya mungkin agak lama kalau Betul, betul. Baik, nanti kita hubungan batin aja dengan humas di dinas Mas. Gitu. Baik, itu barangkali yang kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan sudah mendapatkan gambaran baik dari rekomendasi, kemudian persiapan untuk Rakorda, dan mudah-mudahan Rakorda ini dapat berjalan dengan baik. Nah, nanti tanggal 22 kalau tidak ada perubahan dari Dinas Pendidikan, kita hadir ya berlima gitu. Tapi kalau ada yang 22 hari izin apa? Pak, izin ya, tanggal 22 kemungkinan besar Pak, itu kalau emang terjadi, saya sulit Pak, karena tanggal 20 ya dan 21 itu ke Makassar, Lamdik gitu Pak. ya nggak Nah, apa-apa Prof. Jadi ya. saya menyampaikannya, kalau bisa kita datang berlima, tetapi kalau ada yang berhalangan, ya nanti kita ditemenin sekretariat kan, ada Mas Ade dan lain-lain. Jadi tetap Ya. ya minimal Ya. di kita ada paling tidak jangan kurang dari 2 gitu ya. 2, 3 atau 4 gitu Itu kalau ada yang jam berhalangan. berapa ya Pak? Nah, itu yang masih menunggu konfirmasi Pak. Nanti saya tanyakan lagi sama Mas Ade juga bantu nanyain. Karena tanggal 22 paginya saya ada UAS soalnya. Nanti kita konfirmasi. Ya. Mudah-mudahan kita semua bisa, karena juga di dinas kan juga mengatur waktu, celah-celahnya mana gitu ya, supaya ini. Memang serba sulit dan dilematis mau mengatur waktu yang pas gitu ya. Ini lagi PPDB memang ya Pak. Iya, ini semua lagi PPDB. Ya. Walaupun nggak PPDB juga susah Bu. Ya, kadang-kadang tiba-tiba harus dipanggil ke balai kota lah gitu ya Mas Ade ya. Lagi ini. Yang jelas juga di dinas itu ada rapim juga khusus, rapim aja kadang-kadang sampai malam-malam segala gitu ya. Itu yang saya tahu. Jadi ya mudah-mudahan nanti waktu yang diberikan oleh dinas kita bisa hadir semua. Kalau nanti Prof Supadi dengan Lamdiknya lagi di Makassar ya mudah-mudahan lancar. Saya yakin nanti bisa dimaklumi ya. Paling tidak kan intinya terkomunikasikan gitu ya. Intinya apa yang kita sampaikan itu nyampe gitu. Walaupun mungkin tidak full, dan nanti pada kegiatan berikutnya saat kita bisa full kita datang lagi gitu. Begitu ya Bapak dan Ibu. Ya, siap. Mas Bayu, Mbak Adinda, Mas Rian, ada yang mau disampaikan terkait dengan Rakorda? Mbak Adinda sebagai MC loh. Siap ya udah. Oh iya, keren. Nah iya. Saya ingin menyampaikan terima kasih nih ke Pak Ade, Pak Lukas, Mas Bayu juga, Mas Rian sekretariatan. Kemarin bantu di PCPA termasuk Pak Fatkuri. Bu Nasma kan Indonesia Raya kan? Indonesia Raya. Iya, Bu Indonesia Nasma, Raya. ini Indonesia Raya gitu. Iya. Indonesia Raya sama Bagimu Negeri ya. Bagimu Negeri apa ya? Lah nanti kan Mas Bayu sama Mas Rian nayangin di. Kalau bagi duit hafal. Saya bisa dirijen kok Pak. Biasa itu Bu, kalau Bu Nasma udah biasa itu.
Nah, udah kemudian biasa. terkait dengan sekarang sudah terbentuknya ban PAUD detachment di pusat, informasi yang saya pernah sampaikan yang catatan dari Pak Tony dan juga sesuai dengan yang ada di peraturan yang Pak Fatkuri share gitu ya. Kemudian kita baca bahwa nanti di tahun 2024, nah kemungkinan kita baru bergabung bersama-sama dengan PAUD gitu ya. Teknisnya kayak apa, nanti kita tunggu berikutnya dan PAUD. menurut informasi dari Pak Budi, nanti hari Selasa. Nah ini mudah-mudahan teman-teman juga bisa mengagendakan hari Selasa itu tanggal berapa? 20, 20. Tanggal 20. tanggal 20. Nah, tanggal 20 itu Ya. ada perkenalan ban yang baru dikukuhkan dengan seluruh ban SM provinsi dan PAUD. Kumpul itu, 20. Oh, walaupun berarti daring. besar sekali berarti itu ya. Daring itu. Karena ban PAUD juga. Jadi mudah-mudahan nanti ada waktu kita bisa mengikuti. Gitu. Itu sih pesan dari Pak Budi kemarin melalui grup ketua-ketua disampaikan seperti itu. Itu yang saya bisa tambahkan informasi yang lain. Kemudian SK yang keputusan menteri yang ada nama-nama kemarin juga sudah saya share, jadi melengkapi apa yang di-share oleh Pak Fatkuri dan ini kita jadikan bahan untuk literasi kita supaya kita tahu. Dan alhamdulillah masih ada Pak Budi, sekretaris, Pak Yusro, yang koordinator Pokja ya, Ketua Pokja Pokja, untuk Dasmen, kemudian Pak Malik Pak Malik. Nah ini nih di yang PAUD. tadi dari ban Pak SM. Malik yang mana ya? Pak Malik yang biasanya dikucir Bu, rambutnya panjang, Dulu gondrong, gondrong. Oh, sekarang mau kemarin dipotong. PCPA nggak ada kayaknya ya? Enggak, Bu. Ada biasanya. Nggak Nggak ada hadir. Pak Enggak, Prof. Nggak ada, enggak ada. Oh, nggak datang. Oke, ya Nggak. nanti Nggak insya Allah ada. ketemu. Nah, dulu biasanya dikuncir rambutnya, tapi sekarang udah dipotong ya, Udah Bapak? dipotong, iya. Udah dipotong gitu. Dipotong awal 2023. Mantap lah. Itu satu kampung sama saya itu nanti saya ledekin itu. Wah, hilang ajiannya gitu. Kemudian yang untuk Pokjanya PAUD ada Bu Irma, kebetulan saya pernah kegiatan bareng di Kemdikbud, jadi kemarin sempat bersapa, dan ada Bu Tari ya, Bu Tari yang rambutnya rada pangrok itu ya. Bu Tari Itu Sanjoyo. Tari Sanjoyo itu dari Cikal ya, dari Cikal. Kebetulan kita pernah ngobrol di kepengurusan tahun lalu di ban provinsi, jadi kemarin saya juga sampaikan selamat Ibu, jadi kita bisa berkolaborasi lagi. Itu tambahan informasi. Untuk spanduk udah aman ya Mas Bayu? Spanduk sudah Pak, cuma kan memang tanggalnya kan tanggal Ya yang nanti ditutup aja. Tapi kalau misalnya bisa ngomong dengan Pak Lukas apa perlu cetak ulang Pak Lukas biar lebih keren? Cetak ulang lah Pak, masa tempel? Cetak ulang, masa Di di hotel IC-nya Pak loh. Supadi tempelan. Di hotel. Yang dinas datang loh sama Jangan Kemenak tempelan ya. loh. Nanti pas soalnya di hotel. Paling pas cuma di 300 sampai 500 paling mahal. Cetak ulang lagi aja Mas. begitu Nanti saya ditempel jatuh lagi. Repot tempelannya keluar. Tangannya Bukan, Pak. berubah. Luntur, Pak. Nah itu. Ya, nanti saya minta Pak Lukas untuk Pesertanya ngeliat semua kan. cetak ulang lagi gitu. Nah, nanti kita pertemuan lagi ya sebelum tanggal 26 ya Pak ya. Ya, siap Pak. Nanti kira-kira hari Jumat atau hari Sabtu gitu, mungkin barangkali mau menyamakan dress code kita apa gitu ya. Iya. Itu saja barangkali. Sudah jam 9 saya lihat Pak Fatkuri sudah nguap, Prof Padi juga lelah, habis nyetir langsung. Iya kan? Jadi terima kasih semuanya, mudah-mudahan kita sehat walafiat. Amin. Istri kita, suami, anak-anak, keluarga semuanya sehat walafiat dan dilancarkan. Wabil khusus Pak Fatkuri, mudah-mudahan sudah clear ya.
sehatnya, sudah tidak Amin. lagi Fisioterapinya. Amin. fisioterapi Amin. gitu ya, dan semuanya lancar, kegiatan Amin. Prof Supadi yang luar biasa juga lancar Amin. semuanya. Amin. Yang penting kalau waktunya sarapan, kecuali kalau lagi puasa gitu kan, kemarin kata Prof Supadi tetap sarapan gitu ya. Siap, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mari kita tutup Foto pertemuan dulu. kita pada hari ini. Lagi-lagi Pak Fatkuri baca doa penutup, Pak. Monggo, Pak. Foto dulu katanya Pak. Lah foto udah dipencet itu. Ya, Pak Oh, Lukas, Baik. Mas Bayu, sebelum berdoa, tampakkan wajah dulu. Biar dipoto sama Mas Rian. Mana? Ya kalau Pak Lukas susah, ya udah gini aja Mas Rian. Oke. Hitung ya. 1, Ya. 2, 3. Lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Siap. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Monggo Pak Fat. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup saya kira. Baik, Silakan. terima kasih. Mohon maaf lahir batin kalau dalam memandu kegiatan ini ada yang kurang berkenan. Sekali lagi minta maaf. Selamat beristirahat. Ya, sama-sama. Yang bisa istirahat, tapi kalau yang banyak tugas, Prof Padi udah senyum-senyum aja, nggak sempat istirahat itu pastinya. Tugasnya banyak Prof Supadi ini. Habis subuh besok udah ini Pak, nyiapkan yang lari pagi, berbagai hadiah. Baik. Saya mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Makasih warahmatullahi ya wabarakatuh. semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Izin pamit warahmatullahi ya, Bapak wabarakatuh. Ibu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sehat, sukses dan berkah. Amin doa. Amin, amin, amin. Mas Bayu boleh langsung tutup aja. Makasih.